Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 6 akan mempresentasikan tentang kodifikasi tindakan dengan ICD-9 tentang kodifikasi terkait penyakit tertentu yang beranggotakan saya sendiri, Lukman Arif Solahuddin, Nabila Berliansyah, dan Tabita Yuni Dwi Apsari. Pengenalan ICD-9. ICD-9 yang artinya The International Classification of Disease 9 Revision Clinical Modification, digunakan untuk pengkodian suatu tindakan atau prosedur pada ICD-9, berisi tentang suatu prosedur bedah atau operasi dan pengobatan non-operasi. Kode yang digunakan dalam ICD-9 yaitu berupa numerik atau angka, berbeda dengan ICD-10 yang menggunakan alfanumerik. Di dalam ICD-9 terdiri dari 3 volume. Yang pertama, volume pertama disease, yaitu isinya tabular list. Volume 2 disease alphabetical list. Yang terakhir volume 3 prosedur tabular dan alphabetical index. ICD-9 versi 2010. ICD-9 versi 2010 untuk prosedur medis terdiri dari 17 bab yang dimulai dari kategori 00 sampai dengan 16. Yang pertama ada bab 00, prosedur dan intervensi tidak diklasifikasikan di tempat lain. Bab 01, operasi pada sistem syaraf atau Nurveus. Bab 2, operasi pada sistem endokrin. Bab 3, operasi pada sistem mata. Bab 4, operasi pada telinga. Bab 5, operasi pada hidung, mulut, dan tenggorokan. Bab 6, operasi pada sistem pernafasan atau respirasi. Bab 7, operasi pada sistem jantung atau kardiovaskular. Bab 8, operasi pada sistem hemik dan limpatik. Bab 9, operasi pada sistem pencernaan atau digestif. Bab 10, operasi pada sistem urinasi atau urinari. Bab 11, operasi pada alat kelamin laki-laki. Bab 12, operasi pada alat kelamin perempuan. Bab 13, prosedur kebidanan atau obstetrik. Bab 14, operasi pada sistem muskuloskeletal. Bab 15, operasi pada sistem integumentary. Bab 16, prosedur diagnostik dan terapeutik lainnya. Semua daftar tabulasi dalam ICD-9 untuk prosedur medis disusun berdasarkan body system dan ada 3 bab pengecualian, yaitu bab 00, prosedur dan intervensi tidak diklasifikasi di tempat lain. Bab 13, prosedur obstetrik, dan bab 16, prosedur diagnostik dan terapeutik lain-lain. Selanjutnya yaitu jenis prosedur ICD-9. Dalam ICD-9-CM memiliki 2 prosedur medis. Yang pertama yaitu non-operatif prosedur, merupakan prosedur terapeutik dan investigasi lain yang tidak melakukan manipulasi terhadap bagian tubuh dan sangat sedikit invasif, seperti pemeriksaan penunjang. Yang kedua yaitu operatif prosedur, merupakan suatu operasi yang didefinisikan sebagai prosedur terapeutik atau diagnostik mayor. Apapun yang melibatkan penggunaan instrumen atau manipulasi sebagian tubuh dan secara umum dilakukan dalam kondisi OT atau di bawah GA. Selain persalinan normal pada pasien obstetri, prosedur operasi dibedakan menjadi 2, yaitu OR prosedur atau operational room dan non-prosedur yaitu non-operational room. Klasifikasi dan kodifikasi prosedur medis neoplasma. Dalam proses pengobatan kanker atau tumor diperlukan suatu prosedur atau tindakan khusus. Contohnya tindakan atau prosedur yang dilakukan dalam proses pengobatan kanker antara lain yaitu yang pertama, kemoterapi, pengobatan yang menggunakan obat keras, beracun atau kimia untuk merusak atau membunuh sel-sel yang tumbuh dengan cepat. Tujuannya adalah untuk mengurangi jumlah sel-sel kanker atau mengurangi ukuran tumor. Di bawah ini contoh pengkodean. Yang pertama yang harus dilakukan yaitu kode menggunakan litem kemoterapi.
Pada ICD-10, Vol 3 Alphabet Index, lalu pilih klasifikasi untuk sensor, sehingga kode ICD-10 yang didapat adalah Z51.1. Lalu buka ICD-9 karena kemoterapi merupakan sebuah tindakan sehingga dibutuhkan juga kode ICD-9. Lalu cari kemoterapi, setelah itu pilih for sensor neck. Untuk kanker diklasifikasikan ke dalam kode 99.25. 2 yaitu radioterapi. Radioterapi atau disebut juga dengan terapi radiasi adalah terapi yang menggunakan radiasi bersumber dari energi radioaktif. Jenis terapi radiasi dibedakan menjadi 3 yaitu A. Radiasi eksternal. Radiasi ini dapat menghancurkan hampir semua jenis kanker, dapat dijalani oleh pasien secara rawat jalan, dan juga digunakan untuk menghilangkan rasa nyeri pada penderita kanker yang sudah menyebar. B. Yaitu radiasi internal. Suatu radiasi berupa susuk atau implan berbentuk seperti kabel, pita, kapsul, kateter, atau butiran kecil berisi isotop radioaktif, iodin, fosfor, palladium, cesium, iridium, fosfat, atau kobalt, ditanamkan tepat di jaringan kanker atau di jaringan di dekatnya. C. Yaitu radiasi sistemik. Bahan radioaktif sebagai sumber radiasi ditelan seperti obat atau disuntikkan, yang kemudian mengikuti aliran darah ke seluruh tubuh, digunakan untuk mengobati kanker tiroid dan Hodgkin lymphoma. Sisa-sisa bahan radioaktif yang tak terpakai keluar dari tubuh melalui air liur, keringat, dan air kencing. Yaitu aspirasi jarum halus (AJH). Aspirasi jarum halus atau yang lebih dikenal sebagai istilah biopsi adalah tindakan pengambilan sampel sel pada benjolan dengan jarum yang bertujuan untuk menegakkan diagnosis khususnya stadium, perilaku, dan tindakan keparahan suatu tumor atau kanker. Yang keempat yaitu biopsi. Biopsi adalah pengangkatan dan pemeriksaan jaringan tubuh yang dilakukan untuk pendeteksian keganasan atau untuk mengidentifikasi keberadaan proses penyakit. Yang kelima, cryosurgery. Teknik pembekuan yang disebut sebagai pisau cryosurgery adalah teknologi pertama di dunia yang menggunakan teknik pengendalian roket, satu-satunya teknologi yang mempunyai kemampuan ganda yaitu pembekuan dan pemanasan, yang telah disetujui oleh FDA Amerika sebagai sebuah teknologi modern untuk membunuh sel kanker dengan tingkat ketelitian yang tinggi. Baik, yang selanjutnya ada 6. Hormon terapi. Terapi hormon atau yang dikenal sebagai terapi hormonal atau terapi endokrin yang bertujuan menahan kemampuan tubuh untuk memproduksi hormon atau dengan mengganggu aksi hormon untuk memperlambat atau menghentikan pertumbuhan tumor yang sensitif terhadap hormon. Kemudian yang ketujuh atau yang terakhir, paliatif terapi. Paliatif terapi tidak hanya mengenal atau mempersiapkan menghadapi kematian, akan tetapi juga cara perawatan untuk penderita kanker agar memiliki kesejahteraan hidup yang lebih baik. Selanjutnya, catatan pekodean tindakan neoplasma. Yang pertama, tindakan neoplasma dikode menggunakan ICD-9-CM. Yang kedua, perlu dicermati beberapa tindakan akan dilakukan secara parsial atau total, unilateral atau bilateral. Namun, ada beberapa tindakan yang harus disertai dengan kode dari ICD-10 bab 21 atau kode Z, khususnya untuk radioterapi session atau kemoterapi session. Yang ketiga, seiring dengan berkembangnya teknologi, alat untuk menangani kanker pun semakin canggih, sehingga ada beberapa istilah tindakan yang belum diklasifikasikan di ICD-9-CM dapat ditemukan kodenya dengan menggunakan ICD-10-CM milik Amerika Serikat. Berikut ada beberapa contoh soal mengenai pengkodingan ICD-9-CM. Yang pertama ada CAT Scan of Kidney atau Computerized Axial Tomography Scan of Kidney. Penyelesaiannya adalah yang pertama, kita akan buka ICD-9-CM di indeks prosedur halaman 446 dengan litem scan, kemudian CAT atau Computerized Axial Tomography, dan kemudian kidney, maka ditemukan kode 87.71. Setelah itu kita akan merujuk di ICD-9-CM di klasifikasi prosedur halaman 235 dengan kode 87.71 yaitu Computerized Axial Tomography of Kidney, kemudian CAT Scan of Kidney, sehingga kodenya yaitu 87.71. Yang kedua ada Radical Accession of Skin Lesion.
Penyelesaiannya yaitu kita akan membuka ICD-9-CM di indeks prosedur halaman 334 dengan item excision, kemudian skin atau lokal, kemudian radical atau wet involving underlying or adjacent structure atau with flap closure dengan kode 86.4. Kemudian kita akan merujuk di ICD-9-CM di klasifikasi prosedur halaman 229 dengan kode 86.4 yaitu radical excision of skin lesion. Dengan begitu maka kodenya 86.4. Kemudian yang ketiga yaitu ECG atau elektrokardiogram. Penyelesaiannya yaitu yang pertama kita akan buka ICD-9-CM di indeks prosedur halaman 320 dengan item ECG. Kemudian kita akan diarahkan si elektrokardiogram. Maka kita akan buka kembali ICD-9-CM indeks prosedur halaman 320 dengan item elektrokardiogram with 12 or more leads, maka ketemu kodenya 89.52. Selanjutnya kita akan merujuk ke ICD-9-CM di klasifikasi prosedur halaman 245 dengan kode 89.52 yaitu elektrokardiogram. Dengan begitu maka kodenya adalah 89.52. Kemudian yang keempat atau yang terakhir yaitu USG abdomen. Penyelesaiannya yaitu kita akan buka ICD-9-CM di indeks prosedur halaman 465. Itemnya yaitu ultrasonografi, kemudian abdomen, maka ketemu kode 88.76. Maka selanjutnya kita akan merujuk ICD-9-CM di klasifikasi prosedur halaman 240 dengan kode 88.76 yaitu diagnostic ultrasound of abdomen and retroperitoneum, maka kodenya yaitu 88.76. Sekian presentasi dari kelompok kami. Apabila ada salahnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.